Bali memiliki beragam kesenian tradisional. Selain drama tari arje, Bali memiliki kesenian primbon, topeng, drama tari basur, dan sebagainya. Kesenian tradisional warisan leluhur tersebut masih eksis hingga kini. Sebab selain berkaitan erat dengan ritual keagamaan Hindu, terutama topeng Sidakarya, kesenian klasik tersebut juga kerap dipentaskan dalam berbagai aktivitas sosio-religius dan kegiatan budaya masyarakat Bali. Karena itu, agar seni pertunjukan tradisional Bali ini tetap ajeg lestari, regenerasi penari penting digairahkan. Pemahaman penari terhadap unsur tatwa atau filsafat juga penting dimatangkan. Dengan demikian, selain menghibur, seniman juga sekaligus mampu memberi tuntunan atau sesuluh hidup kepada masyarakat. Pemirsa, Taksu Bali TV kali ini menghadirkan salah satu penari bertalenta Iwayan Lusuh asal Banjarbayat, Desa Melinggih Kelot, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Selain menguasai kesenian drama gong, Lusuh juga piawai menari topeng, prembon, dan basur. Bahkan Lusuh juga ingin menggeliatkan drama tari basur ke depan. Bagaimana kiprahnya dalam berkesenian? Berikut tayangannya. Ketertarikan Iwayan Lusuh terhadap seni tradisional Bali sudah muncul sejak usia belia. Bahkan pada saat usia SD, Lusuh sudah memerankan putra raja kecil dalam kesenian drama gong. Lucu dan unik ketika awal mula Lusuh diberi kesempatan memerankan putra raja tersebut. Betapa tidak, saat menonton drama gong di Banjarnya, tiba-tiba ia diambil, kemudian didandani memerankan anak raja kecil. Antara kaget dan gembira, tokoh anak raja itu pun akhirnya diperankan dalam suasana deg-degan dan tanpa pengalaman. Dari bermain drama itulah, seiring perjalanan waktu, Lusuh kemudian lebih tertarik berkesenian. Ia kemudian belajar kesenian drama gong dari seorang pragina di Melinggih. Kemudian pada usia remaja tahun 1980-an, Lusuh dipercaya memerankan Raja Muda. Selanjutnya sempat bergabung dengan Sekolah Drama Gong Panji Budaya Bali, memerankan Raja Muda. Namanya pun makin dikenal. Tahun 82 yang punya keinginan bah bakadung dari Pergino nih, belajar nopeng gitu nih, kan mana. Jadi yang datang ke Puno Gianyar. Jadi Pak Sijo Riko belajar tari topengnya gitu. Tari topeng malah kan sering mengajar yang dosen sekarang ini di Pak Yun. Panahnya ini waktu ini ke SMP ben yang raga ngajin yang kali nu SMP guru dia panahnya Pak Sijo kan ngajin tari topeng apa. Biasanya tari topeng kan biasanya tari lepas dulu tari baris tunggal biasa nih. Yang pun gede beli topengin langsung aja nih. Topeng keras, topeng tua gitu. Jadinya kebetulan ada mau pelestari topeng kirim banyak nih, kas jangan dia jajan sebagai penggemar. Kalau pun Iwan yang igal tuh di banyak nih, ya penggemarnya nana. Ada nggak ya di Purwanu topeng keras, topeng tua tiang goreng. memang bakatnya bakat seni, bakat alami berarti ini. Alami dia otodidak ya, dan akademis. Akhirnya dia terpanggil. Ini melalui raga kehidupan raga berkesenian, artinya raga man ngatur ngayah melalui seni memang ya kan akeh. Bakti marga ini kau enten napi ini ketika sering tinggal masih bakti yang hidup pada kebetulan dia dados penari, ini seorang dados penari dia rikom ngatur bakti melalui ngayah ngigal. Eksis yang topeng aneh bani macet. Uli tahun 82 nih kalau ngebar, akhirnya tahun 90 ampun bani melajah penasar akhirnya yang melajah malih ngawahan niki pang bani penasar ring puri Carangsari ring gongkak uinil lah diko kan disebut gongkak juga Carangsari riko yang nangkil nunas aja-ajahan penapi cara dados penasar napi angin niko di tiang melacak terus ke tiang niki no cira catatan gening ngapal tiang gening wayu besik pak
Apal gendeng penasar. Apakah gendeng modelnya awai jak ingatan sih. Wah, no hakidung. Moyo, ben mana tahu ben apa lah. Pang tawang malu anak hidung, kita mau tawang anak hidung, sudah anak hidung dong. Rumah seng latrik, berada doang. Terus gitu kan tiang bidang orang-orang aja. Ini tiang terus penasar topeng. Nah yang di topeng, kerau kemangkin dia sering peran dalam Arso Wijaya niku sanejan ampun tang. Kebetulan tiang di penasar penokone kapah mandumun kalau ninggal Arso Wijaya angkatan melajin sangat niku paling penasar dukuh perano ini karya kan pun pasti. Bajar tatonya langsung ring topeng Carangsari itu kek niku bajar tatonya untuk pembagian papahan daripada di istilahnya pendramaan record pasti tiang channel Pak Yan belajar topeng liu cuma yang cara orangnya pang mau taksu kengken carane jani mau bagi jani telu nenen kentana dia bagi telu kengken sekan gong besek penonton besek untuk mau babat besek atau lampang cerita besek itu bagi telu. Beberapa tahun berkecimpung dalam kesenian drama gong, pada tahun 1982, Lusuh belajar menari topeng pada seniman Bapak Sije di Bona Gianyar. Kemudian memperdalam tatua dan pakem tari topeng dari seniman I Gusti Ngurah Windia asal Puri Carangsari. Dari sekian tokoh yang ada dalam tari topeng, yang belum diperankan Lusuh adalah topeng dalam Arsa Wijaya. Peraih penghargaan seni Wijakusuma tahun 2007 dari pemerintah Kabupaten Gianyar ini memang betul-betul mengabdikan dirinya dalam bidang seni. Kendati tak sempat mengenyam bangku pendidikan seni, Lusuh termasuk seniman berbakat alam yang disegani. Tak hanya tampil pentas untuk kepentingan ritual keagamaan, pria kelahiran 31 Desember 1962 ini juga sering tampil dalam hajatan seni seperti memeriahkan hari ulang tahun Kota Gianyar dan pesta kesenian Bali. Sangar Batu Hayung tadi tiang wau nika topeng dumun setelah napa apal ban topeng wentan laris niki syukur aja tiang boleh katakan mengikuti ada arjo printing mas ada coblong pamor karek ikan sampun wentan niko ketika niko terlirik banyaknya lagu ngaigen maksudnya sangar deh ngaigen bawa ada premon gitu jadi tiang bentuk premon ngajak teman-teman namanya Batu Hayung tahun 2001 mulai tiang bentuk sangar premon Batu Hayung pada waktu itu ngelah tiang sangar Batu Hayung mau membidang bagian calon arang yang ngalih Arjo niko ngalih tiang pemain kan jangan lah artinya di Batu Hayung niko premon jak topeng mentan yang melalui nah ini ngaturin tiang pangsidong ayah calon arang malih tiang rekrut pemain sangar-sangar yang lain kan dari teman-teman lain kan jadinya Batu Hayung niko pada waktu niko nah yang orang laisan dong tan ya artinya yang bulan niko pang selai aja tinggal nih ya nang orang kan bulan bisa pang sasur tiang tan ampuro nih matas pang selai guys niko menjalan gitu yang ring Bali masing Makasami Kabupaten Karangasem, Lumbung, Tabanan, Buleleng, Badung pun pernah dijelajah. Keluar daerah kan cuman ke Jawa itu kan topeng kan. Kalau Gunung Sopenido kan Bali nih kok sering nih kok. Itu dalam pentas kesenian Bali pernah jadi nah nih waktu yang bentuk Sanggar Batu Hayung Kabupaten Gianyar pada waktu niko baru mangkat Anak Agung Gede Brata selaku bupati yang disuruh ke Gianyar kebudayaannya ngariana nih ke iklan untuk membayar pajak nih ke Bali TV dia
mau syuting ke Bali TV untuk menerangkan bagaimana caranya bayar pajak, mewakili ngebuatan Gianyar. Dan Departemen Penerang sama Dinas Kebudayaan. Punusin kinten ulang tahun di Kota Gianyar yang dipanggil Sanggar Batu Ayung, disuruh ngisi acara di lapang Premon Batu Ayung. Nah ya, pun kinten Kabupaten PKB panggil yang kebudayaan, saking kebudayaan ngisi acara di Denpasar. Oh di PKB ini ke acaranya Prado lah, Premon, ya sering nih ke bus nih ke boleh, saking Jepang boleh. Kita teman yang ngajak masih kolaborasi saking TV Jepang, pentas di center. Nanen masih, yang selaku bahasa Bali tetap di Jepang itu bahasa Jepang kan namang dia digabungkan nih ke Nanen sampai bahan penghargaan yang oleh stasiun TV Jepang boleh. Kinten pun kinten Wijak Sumararis tahun 2007 dia ampun boleh 2007 umur dia baru 47 dah waktu itu masih di bawah 50 tapi oh Pak Lusul layak kok diberikan Kinten paling termuda yang boleh di Kabupaten Gianyar Wijak Suma tahun 2007 umur dia baru 47 guys nih kok disebut sebagai seniman nah dikenal lah banyak orang Kinten Pak Lusuh topengnya sama premonnya Kinten. Sampai kapan bertahan Sanggar? Sangarnya meredupnya tahun berapa? Oh setelah niki Setelah COVID. Sebelum COVID nggak setelah COVID agak jarang gitu. Akhirnya eksisnya mungkin kalau kemungkinan topeng dan topengnya sudah dikenal nih. Di bidang seni topeng dan prembon, suami dari Niwayan Yuliati ini membuat Sanggar Batu Ayung tahun 2001 dengan menghimpun sejumlah seniman seperti Nyoman Surate, Madi Swete, Nyoman Swastika, Ngakan Putu Swastame, dan lain-lain. Dalam tari topeng dan prembon, Lusuh kerap memerankan penasar dan dukuh. Dalam keseni ini, Lusuh juga menyiapkan kesenian calonarang. Lusuh mengatakan Pragina bisa dikatakan metaksu, manakala ia mampu menunjukkan karakter diri secara maksimal. Tentu latihan terus-menerus penting dilakukan agar kemampuan atau potensi diri makin terasah. Ditambah tetap ngerestiti bakti Astungkara Ida Sayang Widiwase dalam manifestasinya sebagai Siwa Nataraja menganugerahkan kekuatan taksu diri sang Pragina. Makin ngararis sama teman-teman niki yang dulu di Batu Ayung selaku ketua, selaku pimpinan sekarang namanya Surate nika selaku bawahan tiang dumun makin dia sebagai pimpinan di Guyusekan nika. Di Guyusekan Sanggar Guyusekan ngarianin basur nika. Nggih basur siba istilahnya. Kolena seniman yang selaku seniman pelaku penari juga selaku penasehat nah, sama teman-teman gitu. Yan Arjo niki boleh yan orang lampan malu dados ngai lampan atau lampan saja babat dados ngai dados kali drama gong niku yan Arjo lengkap drama gong kan tan harus babat do ngarianan bisa ngaskah niku gitu. Yan premon nah harus babat niki tan wonten ngai harus babat yang premon tapi yang kan babat yang penting dari babat keluarnya di babat mendialnya cempaka kan dialnya serario damar gitu dados masih sira aja niku harus babat mulai mentik dari babatan dari ngai ada niku harus babat kemudian di pemandangan sira pemandangan patih sira atau jalan tek bokol mau ngebongko musuh penidau kan kinten kok harus bapak bahwa di Payangan pemandangan serario pacung pemandangan atau di Payangan larut saking perian kan bebas di kemeluadon kalau diangkat kinten dan premon terus yang topeng apalagi topeng kan harus bapak gitu kinten yang basur niki dan ngidang dari temang sampun beda niki temang basur harus basur niki isu kasti niko sama Rijasot kan dados ganti niko jaga harus niko Nyoman Karang harus niko Jero Gede Basur harus rumah di Banjar Santun niko tembangnya kan dados harus maket niki tembang basur niko
cepat harus paket tan ada serubah mawin tiang ingin mungkin memanah pacang mangkitan soalnya yang tiang pun tiangnya pelaku masih yang di Premon jag liunan gendeng pop Bali masuk itu yang sing itu sing rame banget yang di basur tan harus basur nih tan ngidang ngopop Bali nih kalau di pada ngaya rame-rame tan masuk tiangan pelaku di Premon itu liunan penyanyi yang menggending itu punya rame nak gitu nan demen tuh. Wayan Lusuh yang ayah dari Agus Mahendra Kusuma dan Kadek Yudik Sudiantara ini akan berupaya menggeliatkan kesenian basur melalui seka topeng Prembon Guyus Seken Payangan pimpinan Nyoman Surate. Di seka ini Lusuh sebagai peragina sekaligus penasehat. Menurut Lusuh, kesenian basur penting digeliatkan agar makin banyak penari mendalami kesenian ini. Kesenian basur memiliki cerita dan penokohan yang berbeda dengan Arje dan Prembon. Kesenian basur bercerita khusus tentang basur dengan tembang basur pula. Karena itu, menurut Lusuh, memerankan tokoh basur amat sulit dibandingkan memerankan tokoh dalam drama tari lainnya. Yang pun mulai iraga belajar basur pangjak kengken basur pakem itu yang dilaksanakan pang niko anggan wendan naseng generasi netiosan pangyarangan aja modalnya belajar basur senang panglanjut langgang kesenian Bali mudah-mudahnya niki wendan adik-adik ring para anu dia pang sida belajar kesenian berkesenian di sioseng ring muput wali juga di Bali kan terkenal budaya lan seni budaya nih ke pangajak di Bali pangsida kekayaan rokas kan. Berkesenian baginya adalah panggilan jiwa. Selain melakukan swadharma sehari-hari, Lusuh tak pernah absen berkesenian. Kuncinya adalah pandai-pandai mengatur waktu antara berkesenian dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Kini di usianya kepala 6, Lusuh akan berupaya tetap aktif berkesenian dengan harapan kesenian tradisional Bali tetap lestari dan regenerasi pragina terus terjadi. Ia berharap ke depan terus terjadi kaderisasi seniman. Karena itu, support dari berbagai pihak sangat diperlukan demi ajegnya seni budaya Bali. Pak Wayan Lusuh adalah orangnya multi talenta. Pertama 88 yang kenal dia ke saat dia tuh bermain drama gong. Ya saat ke perannya beliau ke selaku Raja Manis. Peran Raja Manis ke saat ke beliau Pak Wayan Lusuh berperan sebagai Sida Pakso. Memang luar biasa dah. Nah setelah Nike berjalannya dia seiring dengan berjalannya dengan waktu, akhirnya dia ikut juga bergabung dengan Pak Wayan Lusuh itu pada seni pertopengan awalnya. Di satu sisi karena dia juga meneruskan dari tamatan dia adalah tamat dari SMKI yaitu dari Kokar tahun 84. Nah di sanalah dia mulai berkecimpung dengan Pak Wayan Lusuh yaitu untuk Nabi Wastana Nike meningkatkan apa yang dia dapatkan di sekolah, dia tingkatkan dengan Pak Wayan Lusuh itu dalam dunia seni pertopengan. Karakternya Pak Wayan Lusuh itu yang sangat-sangat Nabi Wastana memberikan suatu apus yang luar biasa sekali dalam penokohan selaku dukuhnya Niko dia. Ya Niko dukuh Niko apalagi Niko yang namanya topeng tapalnya Niko ya sudah masuk ke tubuhnya beliau nih ke yang sulit nih dia aja tidak bisa nih sulit nih siapapun tidak bisa menempa itu karena ya nih Nabi Wastana ortodok istilahnya ya tidak belajar di dunia seni. Kalau dia kan belajar dia menggunakan pakem istilahnya nih pakemnya nih pada tinggal keras enggen kan pada nih seperti nih kalau Niki Pak Wayan Lusuh tidak sulit untuk tapi hikmahnya yang luar biasa yang ambil adalah dari penjiwaannya Nikola yang supaya Nabi Wastana mengetahui bahwa ini ya nak jadi nak tua sesuai dengan
apa yang dibicarakan Pak Wayan Lusuh dalam konteks pementas nih kan ya. Nah di sana kita bisa untuk merubah diri, merubah sikap kan. Dan harapan Titiang selaku seniman muda ya. Harapan Titiang mau Wirwastu nih Pak Wayan Lusuh bisa terus meningkatkan karirnya, di satu sisi memotivasi dan memberikan dorongan kepada seniman-seniman yang lebih muda. Kiprah Iwayan Lusuh dalam berkesenian mendapat apresiasi dari sejumlah seniman seperti Ngakan Putu Swastama SPD, Nyoman Swastika, dan Nyoman Surate. Wayan Lusuh dipandang sebagai seniman multitalenta. Debutnya berkesenian bermula sebagai pameran Raja Manis dalam drama Gong, kemudian mendalami seni petopengan, prembon, dan basur. Kesenimanan Wayan Lusuh betul-betul menginspirasi, terutama dalam memerankan tokoh dukuh dan penasar. Demikian juga ketulusannya dalam mengayah berkesenian dipandang dapat memotivasi generasi muda menekuni seni. Mereka berharap Lusuh tetap mampu memotivasi generasi muda untuk bersama-sama belajar agar seni budaya Bali selalu lestari. Wendana Pak Yan niki Titiang karyalit minab dawang iko. Sampun juga Titiang daler napi belajar di berkesenian, belajar nari dari kecil sampun juga. Nah, dawak nika sampun Titiang mengenal Pak Yan niki ring pementasan. Sekadi ring Banjar Titiang daler ring Banjar semua. Nyingak Pak Yan dumunne ring drama. Jikane dados Raja Muda gitu. Setelah niko sampun Titiang daler agak kelihan nyak dewasa SMP mireng sangar Batu Ayung benten mengenai Riki ring Banjar Bayat sarang daler belintiangnya dados micilnya Pak Yane dados penasarnya niko ampun Titiang bangga ring payangan wawu niko benten sangar prembon Batu Ayung. Nah dawag niko Titiang kedah mana daler sirojo Pak Yan Lusuh niki genten. Sirojo Pak Yan Lusuh sarang Pak Man Surate sarang semeton tiosane nyaranan ring tapi wastane ring prembon Batu Ayung niko. Dari riko sampun Titiang menyingak sosok beliau dados seniman alam. Dados bakat alam dawag niko. Berusaha yang mencari beliau memperkenalkan diri yang belajar menari. Nah sehingga yang dalam ragana ring ayah-ayah ring topeng beliau mengayah topeng meriki kadi makto motor mandan ngayah ke Banjar Titiang durung medue mobil dawang tika ragana meriki Pak Yan Lusuh kenal yang sareng ragana. Nah tareng yang belajar tareng sareng belajar Titiang ring bidang seninya beliau niko bakat alam, bukan akademis, dan ketulusan beliau untuk ngayah ke pura meriki genten. Tapi je alangnya walaupun hujan dan motor yang ke Banjar yang neta uning yang, mereka pun bangga yang ada medwe beli sekali menikah genten perjalanan beliau. Nah kalau saat prembon Batu Ayung, nah beliau ini kan menokohkan penasarnya, terutama penasar Mopulas. Nah, penasar Mopulasnya waktu itu ya memang sangat melekat sekali kalau di kita, sehingga beliau ini mempunyai karakter yang khusus, sangat khusus. Gaya-gayanya di dalam ini yang pertama itu adalah menggebrak menggebrak penonton. Nah, bagaimana penonton itu biar bisa terlibat di dalam pementasan. Nah, itu yang sangat penting yang kira untuk menarik perhatian penonton itu pertama. Dan jadi sehingga seperti kita menyatu, ada komunikasi dengan penonton. Nah, itu salah satu karakter beliau. Di petopengan pun dalam sudah pakai tapel juga tetap waktu Nike Titiang berperan sebagai vigilnya. Nah, bagaimana kita menarik seperti komunikasi kita saat prembon, cuman di petopeng ini kan lebih tajam. Jadi karena topeng niki yang bisa bertahan sampai saat ini, sehingga untuk saat niki pun
kita kembali walaupun telah redup batu ayung, tetapi saat-saat tertentu kita juga masih bisa mengumpulkan teman-teman, anggap itu sebagai reunian sambil ngayak gitu. Nika masih berjalan, tapi untuk saat ini kita khusus topengnya membentuk seko topeng tiang namakan Buyu Seken. Nika sekretariatnya kebetulan di tiang, dan kita ajak juga beliau selaku senior dan teman-teman yang lain, dan sudah mulai kita perluas termasuk basurnya, calon arang gitu, dan kita juga siap mengisi acara itu. Harapan tiang jelas pertama kita harus bersyukur dan semoga beliau itu selalu diberkati kesehatan. Kemudian masih bisa melanjutkan ini karena semangat dan ketulusannya ini yang sebagai motivasi kita, dan mampu juga mentransfer apa yang menjadi pengalaman-pengalaman beliau kepada kita-kita yang masih bisa melanjutkan ke depannya. Demikian juga di mata istrinya, Niwayan Yuliati, sosok Wayan Lusuh adalah kebanggaan keluarga. Wayan Lusuh yang memiliki bakat alam, mampu membagi waktu antara keluarga, bermasyarakat, dan berkesenian. Yuliati yang lulusan FKIP UNUD Singaraja ini berharap suaminya tetap mampu berkiprah di bidang seni agar seni budaya Bali tetap lestari. Tiang juga merasa bangga karena beliau udah dari kecil Tiang ini kenal dia itu senang dengan seniman, bergelut dalam seniman, dan dia juga bisa membagi waktunya. Harapan Tiang untuk kedepannya semoga suami Tiang itu bisa menuntun generasi muda atau anak-anak sampai cucu-cucu Tiang supaya bisa mengajari atau meluangkan waktunya untuk mengajari cucu-cucu Tiang agar bisa melanjutkan seni demi ajaknya seni budaya Bali. Pemirsa, demikian kiprah Wayan Lusuh dalam berkesenian drama gong, topeng, primbon, dan basur. Bakat seninya ini semoga bisa terus ditularkan kepada generasi muda sehingga termotivasi belajar seni.